Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Pak Astro. Seperti biasa, sudah menjadi rutinitas Pak D bila tidak ada hal yang lihat atau gangguan teknis setiap Selasa dan Kamis. Kita akan melakukan live charting saat London sesi London. Ya, jadi agak terlambat ya. Jaringan oleh kawan-kawan. Oke, lanjut. Ini di sini sudah 44, jadi sesi yang keempat kita melakukan live charting dan di sini dalam rangka kita itu membangun trading plan ya, membangun trading plan yang sehat, yang benar, ya, itu jelas sangat-sangat diperlukan disiplinan. Tapi sabar itu ikut di situ. Kalau ada disiplin, sabar itu pasti ikut. Karena jelas ketidakdisiplinan atau melanggar sebuah aturan itu adalah wujud dari ketidakbersabaran. Oke, tidak panjang lebar karena waktunya sudah siang kawan-kawan. Ini memang step by step kita seperti biasa dan mungkin teman-teman di sini yang sudah lama mengikuti Pak Di sudah hafal. Satu melalui pemilihan file dulu, kita mempunyai tabel manual limit dan juga melihat strukturnya apa sudah memenuhi syarat. Secara price action wajib ada break retest lanjut. Kalau tidak ada, yang keduanya price itu harga atau harga harus membuat high atau low. Di situ baru kita mencari zona. Kita konservatif kawan-kawan di sini. Harus tidak ada bahasa intervensi. Jadi di sini Pak Adi menerapkan metode penerusan. Jadi hanya mencari rally base rally dan drop base drop di dalam sebuah swing. Selanjutnya verifikasi zona sesuai style masing-masing dan kita hanya ambil 1:3 itu di setup yang betul-betul sesuai SOP, terutama goal saya 1:3, yang lainnya kita crossfire dan main mayor 1:1 dan 1:2. Kita selalu ada lebih dari satu layar dengan level entry dan stop loss yang sama, yang membedakan hanya target atau TP. Oke, tidak ada salahnya kawan-kawan ya, kita akan mereview apa itu capaian kita terakhir ya. Jadi capaian kita terakhir kita terjurnal. Terakhir yang baru saja kemarin baru masuk sudah SL ini euro out, dan kita SL 2 layer berarti kan SL 1 SL 2 berarti -2 secara R-nya ya, secara resikonya. Dan tapi alhamdulillah itu ketutup gol kawan-kawan. Gol sementara sudah TP2, sudah TP2. Dan saya ambil 3 layer ya, ini 3 layer, 3 entry di rally base rally A1 yang kemarin kita share. Dan juga sebelumnya untuk dari trading plan 41 itu baru ke trigger kawan-kawan, cuma kemarin ya baru ke trigger. Cuma 42 itu baru ke trigger dan kebetulan memberikan di TP2. Dan di sini jelas untuk hari ini sampai hari ini kita sudah mengantongi dulu akun kita, alhamdulillah dulu itu 30 R, 30 R ya. Penjelasan untuk lebih ke R itu karena kita lebih fleksibel karena base-nya itu levelnya nggak sama, berapapun jumlah uh, pip SL-nya saya hanya meresikukan 0,5% dari bel. Di sini berarti kalau 30% untuk saat ini berarti saya sudah grow, akun ini sudah grow 15% dan 30%. Oke, kita review sejenak kawan-kawan. Dan pertama Euro GPY ya. Euro GPY yang ini pada tanggal 19 ini live chat pertama ya. Ini di sini dan saya akan memantau demand ya, 2 demand ini entah mana yang akan ke trigger, tapi yang jelas ini berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri dan
untuk bipornya karena tadi ada di dalam jurnal. Saya malah hampir lupa kawan-kawan. Duh, ngerti kok, ngerti-ngerti kok. R saya nambah ini yang nambah R apa? Bahkan sempat berkurang kemarin karena kena euro out kena SL. Ini, yes. Jadi seperti itu metode yang benar kawan-kawan set and forget dalam arti yang sebenar itu seperti itu. Jadi akan saya itu sampai lupa ya. Ini sampai lupa. Oke. Nah, di sini memang kita hanya menargetkan dari aero kuning itu kawan-kawan dan pertama itu tagging di sini ya. Tagging di sini. Hampir keluar bis, hampir loh ya. Belum keluar bis tapi hampir. Di situ artinya belum SL karena saya tetap pakai buffer 7 pip dari zona bawahnya dan untuk intinya jelas 2 pip atau kita tambah spread lah dari zona atasnya zona itu. Oke, ini dan yang SL ya. Ini yang Euro GPY dan ini yang Euro out. Ini sudah Senin-Senin entry kan. SL pula kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini entry-nya Pak D ya. Ini entry-nya Pak D dan itu market buka dan kita diberi hadiah SL. Ya, ya apa. Itulah kawan-kawan ya. Kalau kita sudah tahu resikonya berapa saat kita analisa salah itu kita nggak terus bingung, nggak terus closing, merasa salah. Ya enggak, santai saja. Ya seperti tradingnya. Ini ya SL dengan manisnya. Itu harus terbiasa dengan SL. Jadi afternya, saya itu kalau SL lah nikmati ya. Ini ada ini reportnya. Nanti baru kita evaluasi. Ini berdasarkan data climate yang kita rumus, yang kita buat manual kawan-kawan. Jadi saya itu hanya menjalankan plan dari data climate yang dipakai. Oke lanjut dan yang terakhir ya, yang terakhir kita sementara itu TP2 ya, TP2 untuk gold dan ini Jumat ya, Jumat itu saya share di channelnya Pak D, saya kasih clue waktu itu yang mau jam start Senin biasanya itu kan kita itu sering nggak kebagian ya ngerti market sudah nyelonong saja kan. Jadi Senin kemarin ya, Jumat kemarin sebelum close market saya sudah pasang PO di sini dengan harapan kalau Senin nggak ketinggalan market. Ini poinnya jelas dan saya mempunyai 2 entry yang tadi saya share juga entry saya di channelnya Pak D. Jadi yang 3354 itu nggak ke trigger tapi yang di level zona atasnya ke trigger. Alhamdulillah sudah berjalan 2R apa akan menuju ke 3R ya itu sudah rezeki bahkan rezeki lebih kawan-kawan karena kan apa saya memasang 3 layer saya 3 entry di level SL yang sama level entry juga sama yang membedakan target jadi di sini saya jelaskan supaya Anda nanti kalau mau mengembangkan akun itu enak. Di sini ya, di sini yang harga 3356,29 itu ada 3 layer. Ada 3 layer dengan TP1 yang 369,29, TP2-nya 3382,29. Bahkan ini ada kalau ingin tahu di jatuhnya Pak. Dan saya akan menargetkan TP3 di 3395,29. Jadi ini sudah free risk kawan-kawan. Jadi Pak D misalkan ke harga kembali SL itu saya nggak rugi karena saya sudah mengantongi TP11R, TP22R berarti sudah 3R saya kantongi karena risknya sama di saat market ini kembali dan tidak menuju ke TP target kita TP3 berarti Pak D itu masih mengantongi 2R jadi dari 3R yang sudah Pak D kantongin hanya akan berkurang
kurang 1 L. Oke, paham ya? Jadi enak seperti itu kawan-kawan, nggak selalu memantang ikan dan rasa takut itu. Enggak, itu bukan takut. Berarti kita nggak punya rasa takut karena kenapa harus kita kawal? SL sudah dipasang, risknya jelas. Saya misalkan SL semuanya berapa persen, akan profit nggak saya mungkin. Oke lanjut. Dan ini kawan-kawan ya, langsung saja. Dan ini akan saya seperti biasa untuk hari ini Selasa 26 Agustus kayaknya nggak banyak sinyal, banyak yang meneruskan setup. Contohnya ini ya Audi SD. Jadi sudah mulai jalan kawan-kawan ini live chartingnya ya. Karena ini ya, sebagian ada yang setup kemarin yang ada yang sudah hit ke trigger, ada yang belum ke trigger. Oke, di sini Audi USD. Ini Audi USD dan ini sudah running 1:1 kena belum ya? Sudah fake 1:1 Audi USD. Nah, malah ini belum tak masukkan jurnalnya, nggak apa-apa, nggak penting itu. Ini jadi di sini sudah 1:1. Nah, kalau melihat ingat reportnya di live chatting Padi kemarin atau di channelnya Padi di sini ya. Nah, untuk selanjutnya gimana Pak Di kalau sudah seperti ini sedangkan kita belum punya entry kan gitu ya. Karena ini setup swing kawan-kawan. Jadi kalau ada tulisannya weekly outlook ini swing. Jadi saya akan menunggu ini dibuka seperti SOP kita. Harus ada break litus lanjut atau membuat lower. Jadi saya akan menunggu ya. Saya akan menunggu ini dibuka otomatis ini syarat membuat lower low secara solid tentunya, dan saya akan menunggu di level semula. Oke ya, di level semula atau di sini ya, di hidden ini ya, di hidden itu. Oke, dengan target mana jelas di sini. Ini untuk 1/3-nya, sedangkan untuk target finalnya jelas di level bawah itu. 0,637 ya, saya akan nanti masih. Tapi saya rata-rata kalau untuk yang swing ini ya, yang weekly output ini saya ambilnya 1:1 dan 1/3. Oke, itu kira-kira. Tapi kalau untuk intraday bisa diambil safety-nya 1:1, 1/2. Oke, lanjut yang kedua, kita pairnya apa? Tetap kita lihat ini ya. Kita lihat ini, yang ini sudah. Terus NZD USD. NZD USD juga meneruskan setup kemarin ya. Juga meneruskan setup kemarin. Dan ini kawan-kawan, nah, tidak tahu sudah ketiga atau belum. Nah, kita lihat. Karena ini trading view. Kalau Agnes sudah ketiga ya alhamdulillah ya, hanya beberapa pip. Karena ini buffernya 2 pip, berarti ini di bawah 2 pip. Mungkin 1 pip enggak ada. Nah, ini ya. Jadi nanti bila ini belum ketrigger kawan-kawan, ya saya tetap nunggu ya, tetap nunggu. Tapi kalau sudah ketrigger otomatis sudah TP1 ya, ini sudah safety sekali karena 1/2 SL pun kita nggak rugi. Yang jelas saya seperti yang setup ya, apa itu SOP-nya Pak D, saya lebih senang harga itu membuat nggak turun terlalu dalam terus nggak balik Pak D. Oh, itu ada tekniknya. Jadi tidak ada kata ketinggalan di dalam market, bahkan ini memang yang sesuai SOP. Oke ya, sesuai SOP. Dan ini ingat, misalkan nanti itu harga itu cenderung ini kembali lagi ataupun tidak. Misalkan ini sudah ketrigger, kalau kalau sudah ketrigger nggak apa-apa, tapi kalau belum ketrigger kok kembali baru taken, saya hanya akan TP di sini, nggak ambil 1/2. Saya pastikan
dia akan buat overload lagi, baru kita re-entry. Oke ya. Jadi bukan Seleno Baino kawan-kawan di sini ya. Oke, lanjut. Untuk yang Euro JP tadi sudah kita bahas. Sekarang Euro NZD. Ada apa dengan Euro NZD dengan itu setup kita kemarin? Apakah sudah SL atau bahkan oh ini setup baru kawan-kawan ya. Karena banyaknya entry saya, jadi saya nggak begitu apa. Yes, ini setup baru kawan-kawan dan ini masuk ranah juga swing, nggak masuk ranah swing, jadi di sini saya jadi kalau teman-teman menjumpai tulisan ini ya pokoknya Pak D kalau seperti itu karena Pak D nggak begitu pinter mengolah kata-kata. Pokoknya kalau menemui ini oh berarti Pak D ini swing kan gitu kan. Set up swing tempatnya. Oke, di sini NZD pilihnya kosong dan kita ambil harga termurah karena kita mau beli murah sebagai apa itu dagang kawannya. Ini kalau memang ini memang saya kondisikan untuk swing kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan nanti kok hanya akan tadi yang satu banding tiga saja maksimal akan lebih maksimal di sini lah. Di resisten kita support dan untuk target jelas di sini. Ini jelas nggak mau ditawar saya. Oke, nggak mau ditawar. TP untuk yang TP setelah itu setelah TP1 tercapai ya akan saya hold sampai sana dan semoga ini ke-trigger kawan-kawan ya itu untuk Euro NZ. Ingat hati-hati ini sebenarnya agak lebar jadi biasanya ini saya kasih toleransi hasil itu 10% dari ATR atau mungkin 10 pip lah nggak apa-apa 10 pip dari bibir ini misalkan 30 bisnya ya 40 50 60 70 pun nggak apa-apa tetap saya tambah 10 lot saya menyesuaikan saya kalau SL hanya setengah persen dari balance oke di situ selanjutnya Euro JPW sudah ya, sekarang Euro CHF ini audikat ya audikat ini ya audikat ya pada apakah ada stabilitas kasih ya maafnya agak ngantuk tadi yes ada maaf kawan-kawan ngantuk oke ini Euro CHF dan hampir masuk zona apa yang akan saya lakukan ingat di sini low probabilitas kawan-kawan ingat di sini low probabilitas diambil enggak Pak D ya diambil tapi biasanya race-nya saya turunkan biasanya jadi yang biasanya setengah persen kalau ada biaya seperti ini karena kirinya itu terjadi banyak transaksi ya, zona saya zona ini lemah oke ya zona ini lemah ingat nanti bisa untuk zona kawannya apa benar zonanya Pak D jadi zona itu sendiri-sendiri zona saya dan zona Anda itu beda saya mengondisikan ini juga lemah ya dan ini masuk agresif bila nanti akan di entry tapi Pak D nggak entry lah nggak entry hanya mengabari saja kalau menemukan zona keriting dan menghasilkan bis itu nggak sanggup keriting baik saja sering SL baik oke ya itu ini Race-nya saya perkecil ya, race-nya saya perkecil dan saya hanya ambil satu banding dua. Oke,
hanya satu kali cuma di radius ini. Oke, itu ya. Tapi ingat, saya ulangi lagi di dalam jurnal saya yang teman-teman. Ya misalkan nanti file ternyata Pak D, ya belum tentu Anda menemui seperti ini untuk hari. Nah, jadi gini, maksudnya Pak D gini, di dalam jurnal mengatakan resiko diperkecil karena jurnalnya seperti ini. Nanti kalau kita nggak punya jurnal, kita akan overconfident. Begitu dapat seperti ini, wah, resikonya dibesar. Jadi overconfident itu yang sering di market itu sebenarnya kan gini ya, Pak, sebenarnya sambil lain-lainnya. Ya, jadi ya ini juga cross yang luar biasa, spreadnya hati-hati. Maksudnya gini, kalau kita terlalu overconfident nanti suatu saat di saat lotnya kecil atau resikonya kecil, di saat kita pede overconfident kok malah seringnya loss, itu biasanya yang kejadian di market. Oke, ini juga alih fungsi dari intraday menjadi apa itu swing kawan-kawannya. Kenapa kok swing model? Targetnya jauh kan? Targetnya jauh. Ya. Dan target itu akan terpenuhi di saat ini di pusat. Sedangkan kalau kita lihat kirinya, supply ini sudah dirusak. Bahasa saya itu pintu sudah dibuka, oke ya, pintu sudah dibuka. Jadi artinya saya akan beli murah di bawah. Saya tunggu. Kalau ini memang rezeki kita, saya tunggu di bawah ini. Tapi misalkan nanti ya, nanti kalau nggak gawat nggak apa-apa, kita harus sabar. Ya memang ini memang kita pakai metode konservatif. Jadi saya disiplin juga. Kalau ini metodenya agresif lain sekali ceritanya, lain sekali perlakuannya. Jadi ini saya pastikan itu dulu. Saya tunggu ini membuat base ya, dia membuat base ya, palet, saya baru sana. Nanti opportunity tidak akan ke sini. Oke ya, itu kawan-kawan ya. Jadi itu stylenya saya. Oke ya. Dan nanti maksudnya Pak D itu kita sementara ini untuk 1 bulan ke depannya, untuk 1 bulan ke depan, kayak konservatif dulu, gimana windetnya, drawdownnya berapa, probabilitasnya gimana. Setelah itu bulan berikutnya kita ke metode agresif dan baru kita uh, komparasikan berapa windet yang konservatif dan berapa widget yang agresif. Tentunya tidak meliputi hanya itu doang. Berarti di situ berapa entry dalam 1 bulan kalau konservatif, berapa entry 1 bulan kalau agresif. Jadi sangat komplit jurnalnya kawan-kawannya. Itu untuk GBP NZD dan lanjut. Nah ini lagi-lagi nggak begitu banyak setup audit chat. Jadi saya kan berarti kok, wah Pak D berarti kurang jeli ya. Ya kalau untuk yang agresif kawan-kawan, beda beda pakai tangan. Iya, pakai tangan. Ini betul-betul kita itu akan membuat sehat. Caranya harus disiplin. Oke, di sini saya mengamati di itu kawan-kawan. Ya, di sini kirinya juga sangat mendukung ya. Di kirinya mendukung. Adanya apa? Jika di kirinya ruang kosong secara price action. Dan di atasnya juga ada normal price dan ini price atau pendekatan, dan saya akan menunggu target posisi. Bahkan hanya 75% dari ruang yang diberikan dari normal price itu dengan target. Ini kalau swing ini bedanya ini loh kawan-kawannya. Final target swingnya di oke.
Jadi 1 banding 1, 1 banding 3, 1 banding finish-nya targetnya di atas. Saya hanya akan ambil 1 banding 1 dan PP 2-nya di atas. Nah, kalau nggak swing ya 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3. Oke, otomatis di atasnya lebih dari 1 banding. Oke, lanjut. Yang terakhir NZD-JPY ini juga punya setup kita ya. Yes, ini NZD-JPY kita dan belum ke-trigger ternyata ya. Belum ke-trigger kawan-kawan ya. Ini belum ketik. Sudah memenuhi syarat ya. Kalau syarat memang sudah kemarin di di live chatting ketiga berarti sudah memenuhi syarat. Sudah break dan membuat low. Ada break retrace dan ini juga membuat low di situ supply ini layak kita. Oke ya. Oh, saya akan tunggu di situ kawan-kawan ya. Jelas batasi risk, dan intinya ada kok. Ini saya sudah pasang. Ini ya. Di sini nanti saya dan ini mungkin akan saya reposisi dalam arti nanti mungkin SL-nya harus di atas base itu ya. Jadi itu dan ini belum ketik juga. Ini entry yang pokoknya saya tuh lupa lah. Ilmu saya tuh lupa. Entry lupa. Kecuali di dalam jurnal itu ada cut loss, ada apa itu hanya murni dari sentimen yang ada berita dan di sini buat saya itu harus berita dan berarti saya intervensi tanpa alasan. Intervensi tanpa alasan itu bentuk dari ketakutan ya. Itu sebentar, tadi ada yang maaf ada teman kita lah siapa tadi BTC ya, Bitcoin, dan ini akhir-akhir ini juga menjadi favorit. Oke, ya kita pakai minyak. Oke, sini gini kawan-kawan ya. Yang setup Pak D kemarin, Pak D jelas nggak kebagian entry, nggak kebagian. Kenapa kok nggak kebagian entry Pak D? Ya jelas saya sangat apa itu konservatif kawan-kawan. Jadi kemarin gimana ya? Apa? Lupa. Ternyata koin yes ini ya tak review. Kemarin saya itu ini bukan signal ya. Saya kemarin tuh mengkondisikan market itu membuat nomor dan ini ya uh, asumsi saya tuh koreksi dulu ke atas. Ternyata koreksinya ini ya yang ini untuk pelajaran ya zona institusi ini ya. Nanti kita jelaskan di kelas edukasinya Pak Di kalau banyak yang penasaran. Kemarin saya kasih clue kalau saya akan abaikan zona institusi karena hanya akan melontarkan harga atau memberikan reaksi sekejap ya. Ini makanannya scalping. Kenapa Pak Di nggak ambil? Pak Di bukan scalper. Nggak bisa scalper. Faktor U ya. Ini dan nggak apa-apa. Jadi jangan terus di gundah gulana dan enggak apa-apa. Enggak apa-apa loh. Toh intinya padi itu banyak sekali. Nggak dapat profit dari sini loh. Euro JPY 2M, Gold 2M, Out SL. Nggak apa-apa. Ya. Di sini ingat kawan-kawan harga itu masih patuh ya, masih patuh dalam base price action-nya itu masih patuh. Jadi break retrace di sini ada sesuatu.
Jadi misalkan kemarin saya pantau saya entry di sini, tapi saya pas waktu itu ada acara ya itu, dan ini untuk update-nya yang tadi saya janji, semoga nanti diberi kebenaran. Hmm, dan labelnya masih tetap di sono ya. SOP-nya sudah terpenuhi belum Pak D? Sudah, ini sudah membuat loh, bahkan ada ini ya, kalau ngomong SOP ya, kalau ngomong SOP ini sudah ada break, retrace, lanjut masuk SOP. Berarti ini level-level supply and demand-nya penerusan wajib kita tanda. Kalau enggak ya enggak usah memaksakan. Oke, saya akan pantau itu kawan-kawan, jelas 1:2, maksimal 1:3 cukup di sini. Oke ya, karena ini masih Selasa. Oke, itu kira-kira kawan-kawan. Jadi mungkin ada yang banyak pertanyaan. Kok misalkan EU ada yang mempunyai tadi, ada yang mempunyai entry, bahkan ada yang work dan lain sebagainya. Saya juga punya tapi ini dalam membangun tunnel apa itu plan yang bagus, dan saya metode yang kita pakai untuk sementara itu ini masuk ranah apa, ranah agresif. Jadi ini enggak Pak diambil, nanti setelah 1 bulan jurnal konservatif nanti selesai, kita baru main-main yang seperti ini ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa melihat peluang. Peluang itu ada di mana-mana. Dan ini kenapa Pak D kok nggak ambil ini? Ini sambil edukasi kan. Ya kirinya itu memang terlalu terjadi banyak transaksi di pasar. Banyak transaksi dan ini ruang kosong. Berarti misalkan sampai menurunkan PM di sini ada bis selama ada motor ya akan ditabrak, oke ya, akan ditabrak becak, oke ya, itu ya. Jadi ini buat jurnal saja. Di saat kirinya begitu keriting, saya nggak ambil karena ini memang metode yang konservatif. Oke, itu kira-kira kawan-kawan dari Pak D, dan semoga tetap terkendali, baik dari segi emosinya, dari segi apa itu risk manajemennya, dan SOP-nya tentunya. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.